Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 5 Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila. Baik, di sini kami akan membahas tentang bagaimana menghayati nilai Pancasila kedua dalam konteks HAM. Khususnya dalam kesetaraan pendidikan antara perempuan dan laki-laki. Teman-teman semua, seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan merupakan kunci dari sebuah peradaban. Pendidikan tidak membeda-bedakan. Untuk itu, pendidikan wajib ditempuh oleh kaum perempuan maupun kaum laki-laki. Akan tetapi, pada faktanya, apakah pendidikan itu sudah terrealisasi secara nyata? Mari kita simak bersama-sama. Sila kedua menegaskan bahwa setiap manusia memiliki martabat yang sama. Tidak ada yang rendah dan tidak juga ada yang tinggi. Semua manusia diperlakukan seperti diskriminatif dalam melakukan perbedaan di antara suku, agama, status sosial, dan jenis kelamin. Pendidikan adalah hak asasi yang melekat pada diri manusia. Pada pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa warga negara harus mendapatkan pendidikan. Berarti laki-laki maupun perempuan harus mendapatkan hak yang sama untuk duduk di bangku sekolah, mendapatkan ilmu, dan mengembangkan potensi diri. Nah, selanjutnya itu tentang kesetaraan gender. Kesetaraan gender yang berarti anak laki-laki dan anak perempuan sama-sama berhak mendapatkan kesempatan belajar yang sama. Namun, ada beberapa daerah atau keluarga yang membatasi anak perempuannya untuk belajar atau bahkan sekolah dengan alasan tradisi, ekonomi, dan budaya. Padahal, jika anak perempuan dibatasi sekolah atau belajar, bangsa akan kehilangan sebagian potensinya. Contohnya tokoh seperti Raden Ajeng yang sudah berjuang agar perempuan bisa mendapatkan pendidikan yang setara dengan laki-laki. Kesetaraan gender ini baik anak laki-laki atau anak perempuan tidak memiliki atau merubah peran anak laki-laki dan perempuan, tetapi mengajarkan agar anak-anak laki-laki dan perempuan bisa mengembangkan sesuai kemampuan mereka. Baik anak laki-laki dan perempuan sama-sama berhak bermimpi menjadi apa? Jadi dokter, insinyur, guru, atau bahkan jadi Kesetaraan gender memiliki dampak yang sangat positif, yang mana dampak positif dari kesetaraan gender ini menciptakan kehidupan yang inklusif dan produktif dalam dunia, yang mana perempuan dan laki-laki tidak akan dibedakan lagi, sehingga dapat memberikan dampak yang signifikan dalam kehidupan bermasyarakat, yang akan memberikan dampak dalam berbagai aspek seperti pendidikan, ekonomi, ataupun kehidupan sosial, sehingga menciptakan generasi yang anti membedakan gender ataupun ras yang ada. Nah, teman-teman semua, untuk mewujudkan kesetaraan pendidikan antara kaum perempuan dan laki-laki, maka diperlukan peranan dari pemerintah, individu, keluarga, dan masyarakat. Kita semua harus saling berkolaborasi untuk mewujudkan kesetaraan pendidikan antara kaum perempuan dan laki-laki agar bisa terrealisasi secara nyata. Dalam hal ini, pemerintah harus memastikan secara jelas bahwa pendidikan itu berhak untuk setiap warga negara, tidak hanya untuk kaum laki-laki, tapi juga untuk kaum perempuan. Lalu, keluarga juga harus memberikan dukungan yang penuh bagi anak-anaknya, khususnya bagi anak perempuan. Jangan ada diskriminasi antara anak perempuan ataupun anak laki-laki. Masyarakat dan kita semua juga harus mendorong agar terwujudnya kesetaraan pendidikan antara perempuan dan laki-laki. Hai,
Aku Hikmah, salah satu mahasiswa yang memiliki mimpi dan cita-cita yang besar. Aku berasal dari keluarga yang kurang mampu dan juga tumbuh di tengah lingkungan yang tidak peduli akan pentingnya pendidikan bagi kaum perempuan. Banyak orang yang menganggap pendidikan tidak penting bagi perempuan karena nanti perempuan hanya akan menjadi ibu rumah tangga. Namun, meski demikian, aku tetap memiliki tekad dan semangat untuk memperjuangkan mimpi dan cita-citaku. Untuk itu, aku harus menempuh pendidikan guna mencapai mimpi besarku. Assalamualaikum Nita. Waalaikumsalam. Halo, udah sampai? Udah. Ayo masuk dulu. Gimana kabar kamu? Alhamdulillah. Maaf ya berantakan. Nggak Ya. apa-apa nih kak. Kamu gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Ya ampun, ya aku alhamdulillah baik juga. Tapi udah 3 minggu ini kamu nggak masuk kuliah ya Nit? Iya. Kenapa? Aku kayaknya nggak kuliah deh. Kenapa nggak kuliah Nit? Ya karena masih bingung juga. Ya aku buat apa sih kuliah juga, ntar ujung-ujungnya juga ke dapur kan. Jadi aku mending ya di rumah aja. Kayak gitu. Ya walaupun kita besoknya juga di dapur, tapi kan kita bakal jadi seorang ibu juga sih ya. Emang ibu rumah tangga, tapi pendidikan tuh nggak kayak gitu nih. Kita tuh tetap wajib buat menempuh pendidikan, biar buat anak-anak kita juga kan. Iya sih, cuman ya gimana ya? Aku ya karena ekonomi kan, jadi aku harus kata orang tua juga buat apa sih kuliah itu. Jadi ya udah deh, aku kayak gini. Tapi emang udah nggak ada kayak dari orang tua kamu juga, kamu bilang gitu memujuk mereka orang tua kamu biar kamu tetap bisa kuliah gitu, bisa nggak nih? Enggak sih kayaknya. Kayaknya mungkin ya aku takdirnya gini. Ya kulit yang gitu. Ya apa-apa. Ya apa Mah. Kamu yang ini semangat ya. Iya, aku pasti semangat. Tapi aku juga pengen kamu kuliah tetap kayak dulu. Kayaknya enggak dulu deh. Aku ini ya belum semester panjang juga, kita baru kuliah kan. Apa-apa ya. Semoga keputusan kamu keputusan yang tepat ya Nit. Iya. Kalau misal kamu mau lanjut atau apa, ya kamu kabarin aku deh ya. Udah aku mau pamit ya Nit. Udah nanti mau siang ada janji juga. Lihat deh ini tentang Indonesia dan reformasi. Kalian pada tahu nggak reformasi itu pas tahun berapa? Ya, jadi reformasi itu dulu tuh terjadi pada tahun 1998. Nah, iya, itu pas zamannya Pak Soeharto. Rezim pas Orde Baru. Oh iya. Halo guys, ngapain nih? Iya, kita lagi belajar nih. Belajar apaan? Ini tentang Indonesia dan reformasi. Buat apa belajar sih? Ya, kan buat nambah pengetahuan dan wawasan kita dong. Pengetahuan dan wawasan. Memang nggak bisa apa sih? Memang perempuan sekarang memang bisa apa sih? Ya, kan kita bisa banyak dong pengetahuan kita untuk pembelajaran di masa depan. Alah, palingan perempuan ujung-ujungnya palingan datang cuma jadi ibu rumah tangga di rumah palingan. Kita juga berhak dong atas pendidikan. Enggak, menurut gue laki-laki lebih hebat daripada perempuan. Pokoknya perempuan cuma bisa di dapur, tidak bisa mengenyam pendidikan apapun itu. Itulah perempuan itu lemah. Alah, kita lihat aja kita nanti 5 tahun kemudian pasti laki-laki yang lebih hebat daripada perempuan. Akhirnya, setelah melewati berbagai tantangan di setiap episode,
aku berhasil meraih mimpi dan cita-citaku. Ya, cita-citaku yang menjadi seorang dosen yang mampu berkontribusi dan berdedikasi untuk bangsa dan negara tercintaku, yakni Indonesia. Aku ingin menjadi dosen yang mampu menginspirasi banyak generasi muda agar kelak mereka menjadi generasi yang cerdas, tegas, berintegritas, dan berdaya saing global. Untuk itu, pendidikan bagi kaum perempuan sangatlah penting untuk direalisasikan, sebab perempuan menjadi salah satu komponen penting dalam sebuah peradaban suatu bangsa. Peradaban tidak akan terjadi tanpa adanya perempuan, sebagaimana kata R.A. Kartini dalam bukunya yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Pendidikan adalah kunci untuk membebaskan wanita dari keterbelakangan. Teruslah berjuang dan raihlah mimpi dan cita-citamu, wahai kaum perempuan. Teman-teman semua, dalam menghayati nilai Pancasila kedua, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab, salah satunya yaitu dengan cara memperjuangkan kesetaraan pendidikan antara kaum perempuan dan kaum laki-laki. Untuk itu, marilah teman-teman semua kita saling berkolaborasi dan bekerja sama untuk mewujudkan kesetaraan pendidikan antara kaum perempuan dan kaum laki-laki agar dapat terwujud secara nyata dan merata. Tidak ada diskriminasi lagi antara kaum perempuan dan kaum laki-laki dalam ranah pendidikan. Bangsa yang besar merupakan bangsa yang menghormati setiap hak-hak warga negara. Untuk itu, marilah kita bangun bangsa kita agar menjadi bangsa yang adil dan beradab, serta menjunjung tinggi pendidikan antara kaum perempuan dan kaum laki-laki. Terima kasih.